Bung Ade ada menyebut bahwa video itu sebenarnya ada sekitar setengah jam. Jadi patut diduga Bung Ade itu tahu keseluruhan cerita. Saya demi Allah, kalau Anda meminta saya bersumpah, pernyataan itu ada. Bung Ade. Silakan Bung Ade. Kalau soal orang mungkinlah kita harus saling memaafkan, tapi soal perbuatannya yang sungguh luar biasa daya rusaknya. Justru dampaknya yaitu tadi, justru menghasut, membakar emosi saudara-saudara kita Kristiani yang akhirnya menganggap Pak JK melakukan. Nggak, abang aja yang kayaknya tersulut emosi nih. Abang aja yang tersulut emosi nih. Kalau yang lain sih nggak. Kalau kita lihat ini. Oke, silakan Bung Ade. Itulah framing. Ini ya, Bung Saiful, kita sama-sama Islam. Ya, benar. Justru itu kita marilah valid. kita, penonton juga banyak orang Islam pasti, kita bersumpah. Ya. Jadi saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan. Lagi dan lagi, duo Ade, yaitu dua relawan pendukung Jokowi Ade Armando dan Ade Darmawan mempertontonkan perilaku tak terpuji di depan media dalam sebuah acara debat bertajuk Interupsi di TV nasional. Ade dan Ade secara bergantian membantah apa yang pernah mereka ucapkan dan lakukan sendiri. Ade Armando bahkan terang-terangan mengajak bersumpah. Sungguh sangat disayangkan, karena sumpah adalah ikrar suci di hadapan Sang Pencipta. Tapi tanpa rasa bersalah sama sekali, Ade Armando menyangkal apa yang sudah dia ucapkan, hanya demi agar terlihat baik di depan mata manusia. Berikut 5 kontroversi ucapan Ade Armando melawan ucapannya sendiri. Simak sampai selesai, karena di bagian akhir video, bahkan Ade Darmawan juga tidak mau kalah, melakukan hal serupa, yang akan membuat kalian geleng-geleng kepala. Kenapa kejujuran terlihat sangat mahal di mata kedua relawan ini hingga susah dipraktekkan? Kontradiksi pertama, Ade Armando membantah telah menuduh Jusuf kala menistakan agama. Jadi gini, kalau Bung Ade mengatakan bahwa dia berimbang di situ, itu yang menurut saya itu klaim saja oleh Bung Ade. Kenapa? Karena jelas ada beberapa pernyataan-pernyataan Bung Ade, termasuk juga 2 host. Saya ambil kutip di menit 11, kurang lebih menit 11:44. Bung Ade ada membuat pertanyaan retorik memang, tapi itu pasti punya maksud. Ngapain sih Pak JK jelek-jelekan Kristen? Ingat gak Bung Ade? Saya nonton, saya bisa tunjukkan menit 11:44. Terus host Gracia Salsabila, sudah berapa lama ini ya Pak JK menyatakan begini, sudah berapa banyak seminar, jangan-jangan setiap ada seminar dan ada perang itu dibawa-bawa ke... Ada, itu ada, bisa ditonton. Saya menyatakan fakta, ya, dan itu berulang kali, bahkan termasuk juga yang satunya. Intinya itu di framing seolah-olah Pak JK itu menista agama Kristen. Seolah-olah omongan yang dikutip oleh Bung Ade itulah makna sebenarnya yang disampaikan Pak JK. Padahal tidak. Itu kan ada potongan video di akhir yang jelas sikap Pak JK seperti apa. Tapi ini yang potongan ini yang dibangun seolah-olah itu sikap Pak JK. Inilah framing. Silakan Bung Ade. Itulah framing. Ini ya, Bung Saiful, kita sama-sama Islam. Ya, benar. Justru itu kita marilah valid. kita, penonton juga banyak orang Islam pasti, kita bersumpah. Ya. Jadi saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan itu untuk menista Pak JK. Saya mengatakan itu untuk mengingatkan bahwa tidak benar ada ajaran baik dalam Alkitab maupun Al-Quran yang mengatakan bahwa masing-masing agama itu membunuh agama lain, itu akan membuat syahid. Gini. Nah, saya minta Anda juga bersumpah. Anda bersumpah mengatakan kalau bahwa mau mengingatkan Pak JK, kalau secara substansi kan kalau diikuti videonya tidak ada hal yang perlu diingatkan Pak JK. Karena Pak JK, makna sebenarnya yang ingin disampaikan Pak JK itu adalah harus dilihat secara utuh. Saya minta Anda bersumpah. Soal apa? Yang tadi Anda katakan. Saya berani, demi Allah. Saya nonton. Ya sudah. Kita bisa putar sekarang. Tolong. Kurang lebih menit 11:44 itu ada pernyataan Bung Ade. Dan itu diulang. Bukan hanya Bung Ade yang menyampaikan. Termasuk 2 host juga menyampaikan itu. Enggak, kalau bahwa... Sekarang, mari kita putar pernyataan Ade Armando di Cokro TV yang oleh pengacara lebih Hidayatullah, Syaifullah Hamid, dianggap framing yang dibuat Ade Armando yang menuding Jusuf kala menistakan agama. Ada hubungannya kenapa tiba-tiba sekelas tokoh publik yang adalah mantan wapres 2 kali bisa menyisipkan logika sesat terkait agama yang bahkan dia sendiri itu bukan agamanya dia, yang dia nggak tahu ajarannya gimana gitu. Kayak what's on your mind? Setuju. Kok bisa gitu kan? Sebenarnya kita juga nggak tahu Bang. Pak JK ini udah ngomong kayak gini ke orang di seminar lain, itu udah berapa lama kita kan nggak tahu. Maksudnya apakah di perang-perang sebelumnya, maksudnya kalau misalnya kita mengamati perang, dia tiba-tiba ngomongin perang agama gitu. Cuma kan jadinya bahaya Bang, kalau misalnya ada orang yang mungkin main percaya aja karena misalnya dia memandang Pak JK ini, wah intelektual, wah dia mantan wapres, tokoh publik. Dia ngomong gini berarti harus percaya. Itu kan bahaya gitu. Betul. Saya heran betul. Jadi kenapa pula dia harus mengatakan itu di saat ini kan? Ya, apakah dia sedang mencari popularitas atau apa? Pansos, kalau kata gini. Pansos ya. Tapi kenapa juga menjelek-jelekan Kristen? Tapi kenapa juga menjelek-jelekan Kristen?
saya tadi katakan yang tadi saya bilang saya komplain karena sebagai orang Islam saya juga komplain. Pak JK tuh adalah tokoh. Sekarang kalau Pak JK ngomong begitu, persis yang Anda katakan. Apa ini masih kurang terang? Host Cokro TV mengatakan logika Jusuf Kalla sesat, dan Ade Armando membalas dengan mengatakan Jusuf Kalla menjelek-jelekan Kristen. Bukankah kalimat ini adalah bukti nyata bahwa Ade Armando dan dua temannya sudah membuat framing yang menghakimi seolah Jusuf Kalla benar-benar menistakan agama Kristen? Kontroversi kedua adalah Ade Armando membantah menyamakan Jusuf Kalla dengan Islam radikal. Menyampaikan itu. Enggak, kalau bahwa Ditambah lagi, maaf nih, saya tambah lagi. Ada narasi yang dibangun oleh dua host yang perempuan, Gracia kalau tidak salah. Menyampaikan bahwa dulu dia SMP sempat mendengarkan ajaran yang kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan Pak JK. Nyeletuk Kalau Bung itu Ade benar. bahwa gurunya mungkin sama. Nah ini kan sudah ada kesimpulan. Tidak. Yang kesimpulan pribadi, kesimpulan sendiri ini di framing sedemikian rupa. Inilah yang mendorong, memprovokasi saudara-saudara Saya boleh kita di jelaskan? Kristen. Boleh sedikit Bang? Jadi gini, kita harus akui di dalam Islam memang ada kelompok-kelompok ya, yang taruhlah kita sebut kelompok radikal apa konservatif yang memang sejak lama membangun. Ya, tapi kita kan tidak bicara itu. Kita tidak bicara itu. Enggak. Anda kan menyebut apa yang kami masalahnya katakan. yang kita bicarakan, kenapa kita bicarakan itu karena dikaitkan seolah-olah Pak JK punya pikiran yang sama dengan mereka. Ini kan yang bahaya. Bukan. Justru itulah framing Boleh yang nggak kita Anda sebut. dengarkan Oke. saya jelaskan dulu. Oke, ya? kita kasih kesempatan Bung Ade. Jadi gini, concern kami punya pergerakan Indonesia untuk semua. Kami ini memperjuangkan keberagaman, persaudaraan antara umat Islam dan umat Kristen di Indonesia. Ya, kami itu sejak lama sudah concern dan peduli dan berbicara tentang adanya kelompok-kelompok Islam yang terus-menerus, mungkin juga kelompok Kristen, tapi saya nggak tahu, kelompok-kelompok Islam yang terus-menerus mengingatkan bahwa Kristen itu adalah sebenarnya musuh. Ya, Egra itu sedang bercerita tentang bahwa di sekolahnya dia pun pada saat dia SMP itu memang ada guru-guru yang mengatakan bahwa Islam dan Kristen itu tidak bisa bersatu, bukan bersaudara. Itulah yang sedang kami lawan. Kami ingin ingatkan kepada Ya, publik, tapi Islam dan Kristen masalahnya adalah dua agama yang berbeda. Tapi masalahnya- ini adalah dua agama yang sebetulnya saling menghormati. Ya, tapi Bahkan masalahnya, Nabi Muhammad Bung Ade, pun, masalahnya- Nabi Muhammad itu sangat menghormati, menghargai Iya, tapi umat masalahnya ketika narasi itu dikaitkan dengan Pak JK, itulah persoalannya. Karena seolah-olah Pak JK ada kalimat di situ. Jangan-jangan gurunya sama gitu. Baik, Itu Pak Syaifullah, framing, Bung Bung Ade, Ade. kita tanyakan langsung ke pengacara Yusuf Kalla, Bung Oke, kita Abdul. bersumpah ya. Apa sebetulnya Demi apa? yang Saya berani bersumpah. ditanggapi Bung Ade oleh juga siap Pak JK bersumpah. Saya ketika bersumpah. mengetahui Saya potongan juga video ini? bersumpah. Oke. Lalu, Gini ya. benarkah Ade Armando dan dua host Cokri TV membuat framing bahwa Jusuf Kalla juga berguru pada Islam radikal? Mari kita simak videonya. Omongan Pak JK ini familiar di aku. Karena mungkin aku dulu kan pernah diajarkan dengan kaum-kaum yang lumayan fanatik ya. Maksudnya kayak aku dididik di Konservatif. Iya, sekolahnya dengan ini orang-orang yang mendidik aku ini lumayan konservatif gitu. Di sekolah maksudnya? Di sekolah Iya. waktu itu. Familiar. SD nih kayaknya? SMP. Kalau Gimana, SD, gimana? kalau SD kan mungkin ya masih kis-kis gitu ya, maksudnya kayak Bocil. gitu, mana masuk gitu ya. Tapi waktu aku SMP tuh kayaknya aku diajarin tuh, kayaknya diceritakan dan diajarkan. Cuma kan maksudnya kalau untuk yang sekarang kan nggak relevan. Untuk aku di zaman SMP itu udah nggak relevan bunuh-bunuhan. Cuma aku sempat dengar memang kalau umat Islam membunuh umat, sebenarnya nggak spesifik umat Kristen, umat non-Islam itu mati syahid kita yang membunuh itu. Serius? Itu aku ada familiar tuh. Cuma maksud aku mungkin ajarannya Pak JK ini mirip sama yang aku dapet. Sealiran gitu. Sealiran. Gurunya sama. Mungkin gurunya sama. Tapi kan Situ-situ. kok dia bisa Nyeletuk Bung Ade bahwa gurunya mungkin sama. Nah ini kan Gurunya sama. Nah ini kan sudah ada kesimpulan. Tidak. Yang kesimpulan. Gurunya sama. Oke, kita Abdul, bersumpah ya. Apa sebetulnya Demi apa? yang Saya berani bersumpah. ditanggapi Bung Ade oleh juga siap Pak JK bersumpah. Saya ketika bersumpah. mengetahui Saya potongan juga video ini? bersumpah. Oke. Gurunya sama. Kontroversi ketiga adalah Ade Armando membantah bahwa video yang sedang mereka bahas adalah video yang berdurasi panjang, bukan penggalan video yang sudah dipotong. Jadi saya ulang nih ceritanya kronologinya. Kami mengangkat itu pada tanggal 9 April. Yang kami komentari adalah potongan video yang beredar pada tanggal 8 April. Yang pada 8 April itu memang hanya 2 menit itu yang diangkat. Ya. Sehingga kami mengomentari yang 2 menit itu. Bukan yang 40 menit atau berapa yang panjang, yang lengkap itu. Padahal kesimpulan Jadi, itu diambil dari sebuah fakta yang itu tidak utuh. Hanya dari potongan saja. Seolah-olah itu sudah pernyataan Pak JK. Padahal ini kan mestinya. Ini Bung Ade pasti tahu sebenarnya. yang Ini saya bahas yang 2 menit itu. Iya, bahas 2 menit. Tapi Saya di dalam itu Bung Ade nyebut sebenarnya. Bahwa video ini ada 30 menit. Enggak. Ada. Saudara ada menyebut. Bung Ade ada menyebut bahwa video itu sebenarnya ada sekitar setengah jam. Jadi patut diduga
Bung Ade itu tahu Anda sudah keseluruhan cerita. Anda Saya itu dengar. Saya demi Allah, kalau Anda meminta saya bersumpah, Oke, kita kasih pernyataan kesempatan itu dulu ke ada. Bung Ade. Silakan Bung Ade. Ya, saya mau bilang bahwa Anda kelihatan mengacaukan antara jawab penjelasan saya di acara di podcast saya dengan penjelasan saya di kesempatan-kesempatan berikutnya. Ya, saya mau bilang Ade Armando mencoba berkelit. Dia ingin menghindar dengan membangun opini seolah pernyataannya yang mengatakan bahwa video itu berdurasi sekitar setengah jam dia ucapkan di kesempatan lain, bukan di podcast Cokro TV. Tapi benarkah demikian? Mari kita buka faktanya. Tiba-tiba, Kayak tiba-tiba di sela-sela omongannya sepersekian detik nyisipin perang Poso, maksudnya perang yang Iya, perang Poso agama pernah. gitu. Iya. Maksudnya dia nyisipin itu dan dia menyamakan ajaran Islam dan Kristen. Maksudnya ini out of context, harusnya ini dibuang aja yang sepersekian detiknya. Iya. Ngomongin yang lain aja gitu, Iya. yang geopolitik. Nggak sepersekian detik, cukup lama kok dia ngomong. Lumayan ya, diulang-ulang juga sih. ya berapa menit lah. Iya. Mungkin Lumayan dari lah. setengah jam dia ngomong sekitar 3 10 menit. menit. Ya. Oh, bahkan Lumayan lah ya. Dari nawar. Lama kok dia ngomong. Lumayan ya. Mungkin Lumayan dari lah. setengah jam. Kontroversi yang keempat adalah, Ade Armando tidak mengakui bahwa video yang mereka bahas bersumber dari kanal Masjid UGM. Nah, saya juga ingin tahu nih, Ya. Bung Ade dapat pertama kali video itu dari mana? saya nggak bisa sebut karena ya saya harus biar bagaimanapun menjaga agar jangan sampai orang yang pertama kali mengupload itu diserang ya. Biar saya aja lah. Kayak kemarin saya bilang, ya PSI nggak usah diserang lah. Saya aja lah yang bertanggung jawab terhadap ini semua. Ini juga si video asli itu, saya tidak menyalahkan dia. Saya rasa dia juga concern, tapi diangkat ya begitu saja ya. Dan dengan beberapa komentar yang saya khawatir itu menimbulkan mispersepsi di kalangan masyarakat. Tanpa ada Kalau dia konteks. tidak mencantumkan pertama atau dari mana sumber pemotong video itu, berarti logika publik menyatakan bahwa yang paling pertama yang memotong video itu adalah Ade Armando. Enggak, saya sampaikan ke publik nih sekarang. Itu saya kutip dari sebuah akun TikTok yang lain. Oke, nggak apa-apa. Bukan Dia, saya. Perhatikan cuplikan video yang ditampilkan Cokro TV yang dibahas oleh Ade Armando dan host Cokro TV yang lain. Fokuskan perhatian pada bagian kanan bawah. Di sana, tertulis Masjid Kampus UGM. Dan ini adalah sebuah caption yang biasa dipakai media sosial untuk menyebutkan sumber berita yang sedang ditampilkan. Silahkan kalian buka akun TikTok Masjid Kampus UGM. Di sana, sama sekali tidak ditemukan video Yusuf Kala, sebagaimana yang ditampilkan oleh Cokro TV. Maka satu-satunya kemungkinan yang masuk akal adalah, tulisan Masjid Kampus UGM di sudut kanan video ini, merujuk kepada sumber asli video, yaitu kanal YouTube Masjid UGM. Pencantuman sumber video dari kanal YouTube Masjid Kampus UGM ini tidak hanya menunjukkan bahwa Ade Armando sedang berbohong ketika mengatakan memperoleh sumber dari akun TikTok, tapi juga sekaligus menjadi konfirmasi bahwa patut diduga Ade Armando dan kawan-kawan sedang membahas sebuah video panjang, dan mereka sendirilah yang memotong dan mengambil satu bagian berdurasi 53 detik, yaitu penggalan video yang sesuai kepentingan mereka untuk membangun narasi yang kemungkinan sengaja ditujukan untuk menjatuhkan martabat Yusuf Kala. Namun yang tidak kalah kontroversialnya adalah kehadiran Ade Darmawan. Walau tidak jelas posisinya apakah dia sebagai pengacara atau pembela Ade Armando, setidaknya ada pernyataannya yang sangat absurd dalam acara debat ini. Pertama, Ade Darmawan menyebut bahwa isi podcast Ade Armando dan kawan-kawan di Cokro TV tidak mengandung unsur penghasutan. Dari mana bisa dia menghasut bahwa seorang Yusuf Kala, ya, organisasi itu seorang udah tokoh jadi perdamaian, fakta. bisa diajak bahwa, oh dia menghasut Islam, kan nggak masuk akal gitu. Oke, kita- Nah itu oke, poin-poinnya. kesempatan That's dulu, the Bung Ade. point, Bang. Oke, Bung Ade. Ya. Kalau penjelasannya Bung Ade Darmawan seperti tadi, kita lihat fakta di lapangan, kita uji. Iya. Ternyata fakta di lapangan ada organisasi GAMKI dan 18 organisasi kekristenan yang terhasut. Gitu kan? Oleh Kan saya. Kan harus kita lihat nih. Terhasutnya oleh Beda saya. konteks, Bang. Gini, Beda konteks, ini- beda konteks, Bang. ini- Karena gini, ya kalau orang rasional dan intelektual melihat bahwa potongan video itu harus mereka verifikasi dulu. Apakah benar sekelas Pak JK melakukan Itu. kalimat-kalimat seperti yang di podcast pertama yang dilihat oleh kami ya tanggal 9 April oleh Bung Ade tadi. Lalu kita cek di lapangan, ternyata benar ada yang terhasut. Itu kan Bung Ade dan kawan-kawan kan sebenarnya bukan Bung Ade saja. Di saat yang bersamaan kami lihat bahwa ada Grace Natali, juga Permadi Arya. Terus ada Ronald Bung Abdul melebar nih. Sabar, Sebentar, bukan, Bung Abdul bukan. melebar. Bung Abdul melebar sampai ke Grace Natali. Bahwa kemudian yang kita bicarakan adalah persoalan di mana penghasutan yang disangkakan. Ya, Kan begitu. gini. Nah, di mana penghasutannya? Faktanya Oke, sudah sebentar, disangkakan. Bung Ade. Sabar dulu. Kita- Iya. Saya selesaikan. Iya, Bung Abdul. Di mana husutnya? Iya. Kalimat Bung Ade adalah mestinya yang tersinggung bukan saja Kristen, tapi harusnya Islam juga nih. Itu kalimat menghasut loh. Ya orang Islamnya terus ada yang terhasut. Jadi gini, faktanya, itu kan menggerakkan. itu 19 organisasi Faktanya di lapangan kekristenan, kan begitu tuh. itu kan Itu kan akhirnya Kristen. Iya, kan? terbakar. Video ceramah Yusuf Kala di Masjid UGM tayang secara live streaming pada tanggal 5 Maret 2026.
Namun kasus ini viral, justru di bulan April, dan itu terjadi setelah Ade Armando dan kawan-kawan secara masif menyebarkan cuplikan video yang sudah dipotong dan bahkan dibumbui narasi yang melenceng jauh dari makna sebenarnya. Dan berikut cuplikan pernyataan Ade Armando di podcast Cokro TV, yang patut diduga mengandung unsur ajakan atau upaya penghasutan. Iya. Gak benar. Memang sangat disayangkan kenapa Pak JK merasa harus ngomong begitu ya. Dan sebetulnya harusnya tersinggung bukan cuma orang Kristen sih. Orang Islam juga harus tersinggung. Ade Armando menggunakan diksi harus dan seharusnya. Dan ini jelas-jelas sebuah bentuk kalimat ajakan dan bahkan kalimat perintah. Bukan hanya di podcast tanggal 9 April, Cokro TV secara khusus membuat video short yang secara khusus memenggal kalimat Ade Armando yang mengajak baik umat Kristen maupun umat Islam untuk sama-sama tersinggung atau marah atas ucapan Yusuf Kala yang mereka penggal. Sebetulnya harusnya tersinggung bukan cuma orang Kristen sih. Orang Islam juga harus tersinggung. Jika penggalan video ini sampai harus diulang, bukankah ini sebuah indikasi kuat bahwa Ade Armando dan Cokro TV memang sengaja ingin menghasut dengan membangkitkan kemarahan di antara umat beragama, baik Kristen maupun Islam? Kontradiktif Ade Darmawan yang lain adalah menuding bahwa yang terhasut dari video Ade Armando hanya ormas Islam yang diwakili lebih Hidayatullah, Syaifullah Hamid. Gitu. Justru dampaknya yaitu tadi justru menghasut, membakar emosi saudara-saudara kita Kristiani yang akhirnya menganggap Pak JK melakukan Nggak, abang aja yang kayaknya tersulut emosi nih. Kan itu. Abang aja yang tersulut emosi nih. Itu fakta. Saya Kalau yang lain sih enggak. Kalau kita lihat YouTube ceramah Pak Yusuf Kala di YouTube-nya UGM sebelum Saya tanggal interupsi. 9 Saya itu, interupsi dulu. sebelum tanggal Saya 9 interupsi. itu semua komentar That's positif. a point. Semua komentar Saya interupsi positif. dulu. Oke, Tapi Bung Ade, setelah silakan. tanggal 9 itu negatif semua Saya terhadap interupsi Pak Yusuf dulu. Kala. Ya, Baik, Bung Ade. that's the point bahwa tadi disampaikan saudara saya Bang Abdul. Bang Abdul mengatakan bahwa Pak Yusuf Kala adalah seorang tokoh perdamaian dan semua se-Indonesia tidak hanya satu kali mendamaikan. Bagaimana ada unsur di dalam suatu penghasutan mengajak orang lain untuk memusuhi seorang Yusuf Kala gitu loh. Ini kan nggak masuk akal. Sebentar, saya tanggapin dulu abang. Terus yang emosi sebenarnya adalah abang kita ini sebenarnya yang emosi. Bukan terhasut dari yang lain-lain. Kami memberikan waktu 2 kali 24 jam sejak somasi ini disampaikan untuk agar ditanggapi secara resmi. Di hari yang sama ketika cuplikan video dalam bentuk video short ditayangkan ulang Cokro TV di tanggal 14 April, Ade Darmawan dan kawan-kawan yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Aliansi Advokat Lintas Agama, melayangkan somasi kepada Yusuf Kala. Dengan tenggat waktu hanya 2 kali 24 jam. Lalu bagaimana mungkin Ade Darmawan tiba-tiba berkelit seolah mereka juga tidak ikut terprovokasi? Ada begitu banyak bukti, para pendeta, apologet Kristen dan bahkan konten kreator Kristen, termasuk anggota YouTuber Nusantara yaitu kelompok YouTuber pendukung Jokowi yang secara serempak dan masif ikut menyebarkan video Ade Armando dalam suasana hati dipenuhi kemarahan. Beberapa di antaranya kemudian berbalik dan menyadari kesalahannya setelah menonton video aslinya, namun tidak sedikit yang tetap mendukung upaya membawa Yusuf Kala ke ranah hukum. Dan inilah puncak penggiringan opini yang berbeda dari fakta yang sebenarnya yang disampaikan Ade Armando. Menurut Ade Armando, Ferdinand Huta HN sempat mengajukan somasi ke Yusuf Kala, bukan karena menonton videonya di Cokro TV. Jadi, dan kemudian saya juga dengar dari teman-teman yang mengadukan Pak JK ke polisi, sebetulnya mereka bukan terpengaruh oleh apa yang kami katakan. Ya, mereka itu juga menonton yang 2 menit itu, yang sama-sama kami nonton. Oke. Bahkan Pak, siapa dari PDIP? Ferdinand Huta HN itu juga mengatakan bahwa itu bukan karena video kami. Periksa. Saya mau bilang Mas Bang Ade menjelaskan saya mengambilnya dari akun ini supaya juga diverifikasi benarkah Bang Ade mengambil dari situ atau Bang Ade juga memotong dari video originalnya. Saya mau masuk, Mas Aiman. Saya masuk. Saya mau tanya satu hal. Saya masuk dulu, Bung Ade. Anda itu ketika Anda mengatakan bermasalah nih kalimat. Termasuk saya setelah menonton videonya Bang Ade Armando. Ferdinand Huta HN itu juga mengatakan bahwa itu bukan karena video kami. Masuk saya setelah menonton videonya Bang Ade Armando. Hanya berselang beberapa hari setelah Ade Armando dan Ferdinand Huta HN terlibat dalam perdebatan di acara Rakyat Bersuara, Ferdinand mengatakan bahwa dia ikut terhasut setelah menonton video dari Ade Armando. Namun di kesempatan lain, di acara interupsi, Ade Armando berbohong dengan mengatakan sebaliknya. Dan bukan hanya Ferdinand, salah seorang pendeta, bahkan juga secara terang-terangan mengatakan bahwa video reaksi yang dia buat berdasarkan rujukan dari video Cokro TV. Lalu, jika ada begitu banyak bukti yang masih dicoba untuk ditutupi, apakah ini berarti bahwa Ade Armando benar-benar panik,
khususnya setelah dirinya secara resmi dipaksa mundur dari Partai PSI? Saya melihat satu video tanggapan dari Cokro TV, saudara, tentang pernyataan Yusuf Kalla mengenai orang Kristen, saudara, yang betul-betul tidak merepresentasikan atau tidak menggambarkan mengenai kepercayaan orang Kristen yang sesungguhnya, saudara. Dari pengakuan ini, masihkah Ade Armando dan Ade Darmawan akan terus berkelit seolah tidak ada orang yang terprovokasi dari podcast Ade Armando di Cokro TV pada tanggal 9 April lalu? Bagaimana menurut pendapat kalian?